Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari PKJ nomor 216 ayat 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala segala serafim kerubim. Pujilah Dia, besarkanlah namanya.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini
yang terambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kristus sudi menebus yang
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di ibadah minggu hari ini, di minggu ke-15 setelah Trinitatis, terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini firman Tuhan disinari dengan topik Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ketika kita menjalani kehidupan ini, maka pastilah tidak semua hal menurut kita baik-baik saja. Terkadang ketika kita sudah betul-betul menjaga kesehatan kita, namun penyakit bisa saja datang. Terkadang ketika kita sudah berusaha dengan sedemikian rupa memanage keuangan perekonomian kita, namun bisa saja terjadi kegoyangan di dalam perekonomian. Ketika mungkin kita berusaha menjaga rekanan di dalam pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, tapi bisa saja kita dihianati. Ketika mungkin kita berusaha untuk mengaturkan segala sesuatu masa depan kita, dan kita menjaganya sedemikian rupa agar berjalan sesuai dengan tracknya, tapi bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal yang demikian sering membuat kita beranggapan kalau saya ragu dengan kebaikan Tuhan.
saya menjadi ragu, apakah Tuhan benar-benar bersama dengan saya? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa iman kita, kepercayaan kita itu akan memberlakukan kehidupan ini tidak seperti apa yang sudah kita rencanakan itu. Bisa saja mungkin ketika kita menjaga kesehatan kita agar kita tidak gampang sakit, tetapi justru kita jatuh sakit. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Karena bisa saja melalui penyakit yang ada pada kita itu Tuhan bekerja, sehingga kita melihat kalau Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Bukan berarti kalau kita sehat terus maka Tuhan itu menyertai kita, tidak. Bahkan ketika kita sakit sendiri pun Tuhan ada di sana, menyertai dan menguatkan. Namun perlu kita garis bawahi, di dalam setiap kondisi yang datang itu yang sepertinya tidak kita inginkan itu, bagaimanakah konsep iman kita untuk menerimanya? Bagaimanakah konsep iman kita untuk mempercayainya, untuk dikuatkan di dalamnya? Bagaimana di sini kita melihat Yesus datang ke daerah Tirus. Dia tidak ingin diketahui oleh orang banyak kedatangannya, tapi berita tentang Yesus sudah diketahui oleh banyak orang. Bagaimana kuasanya, mujizatnya, dia bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Sehingga mau serapat apapun ditutupi kedatangannya, ada saja yang mengetahuinya. Di dalam kondisi ini, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang perempuan Sirofenisia. Dia adalah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Latar belakangnya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga tidak mungkin kalau dia datang ke hadapan Yesus untuk meminta kesembuhan. Tapi di dalam konteks ini, bagaimana dia menunjukkan kasih sayang seorang ibu, tanggung jawab seorang ibu yang benar-benar mengasihi anak-anaknya. Dia yakin kalau Yesus dengan kuasanya mampu menyembuhkan, mampu mengusir roh jahat. Itu sebabnya dia datang ke hadapan Yesus. Dia ingin meminta pertolongan Yesus. Bagaimana dia ingin Yesus mengusir setan itu dari anaknya. Namun ketika dia datang ke hadapan Yesus, kita melihat bagaimana Yesus menguji dia. Apakah dia benar-benar percaya? Apakah dia dengan tulus? Apakah dia dengan bersungguh-sungguh ingin meminta kesembuhan itu? Apa kata Yesus di ayat 27? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini Yesus menganalogikan anak-anak itu sebagai orang Israel. Bagaimana orang kafir menurut orang Israel itu digambarkan seperti anjing. Sehingga di sini Yesus mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab katanya di situ tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seakan-akan di sini Yesus menguji perempuan itu, mengatakan, kamu nanti dulu, gitu. Kamu kan bukan orang yang percaya kepada aku, jadi kamu belakangan aja, gitu. Yang terutama dulu adalah orang Israel. Namun di sini kita melihat bagaimana perempuan itu dengan tekadnya yang sungguh-sungguh, dia berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Luar biasa. Kalau kita lihat di sini seruan perempuan itu, dia bukan mengatakan Tuhan, tetapi dia mengatakan benar Tuhan, katanya. Bagaimana ada ungkapan kalau dia percaya kalau ini adalah Tuhan. Benar, memang itu adatnya, itu kebiasaannya. Tetapi dari remah-remah yang dimakan oleh orang, anak-anak itu, sebagiannya ada juga yang jatuh ke bawah meja dan itu dimakan oleh anjing itu. Luar biasa. Ketika Yesus menguji perempuan itu,
dan dengan tekadnya yang sungguh-sungguh, dia yakin akan kuasa Yesus, dia yakin akan penyembuhan yang daripada Yesus. Sehingga kalaupun mungkin dia seakan-akan di sana terkucilkan dengan ungkapan gambaran anjing itu tadi, tapi dia tidak berkecil hati. Di sini kita melihat seorang ibu bagaimana kasih sayangnya kepada anaknya, sehingga itu juga membuat dia bertanggung jawab untuk kesembuhan anaknya. Dan kita juga melihat di sini bagaimana tekadnya, keyakinannya kalau Yesus itu benar-benar punya kuasa untuk menyembuhkan, sehingga dia tidak goyah, tetap yakin kalau Yesus akan menyembuhkan. Dan karena imannya, karena keyakinannya, Yesus berkata di ayat 29, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Luar biasa. Ujian yang disampaikan Yesus kepada perempuan Sirofenisia itu membuahkan hasil yang luar biasa. Sehingga di ayat 30, ketika dia pulang ke rumah, anak yang tadinya kerasukan setan itu telah keluar dari tubuhnya. Di sini kita berbicara tentang konteks iman. Bayangkan perempuan Sirofenisia yang mana kaumnya tidak percaya kepada Tuhan, namun dia yakini kuasa Tuhan. Pertanyaan besarnya sekarang bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita bersungguh-sungguh dan yakin dengan kuasa Allah di dalam kesembuhan, di dalam kekuatan kita, di dalam menjalani kehidupan? Saudara-saudara yang terkasih, pernah suatu ketika di sebuah gedung yang berlantai 25 terjadi kebakaran. Ketika kebakaran telah melanda gedung ini dan hampir seluruh gedung telah rata dengan api, maka tim pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan. Ada seorang ibu di lantai 24. Dia berteriak-teriak minta tolong untuk diselamatkan. Tim regu pemadam kebakaran dengan tangga yang mereka miliki mendengar seruan itu dan naik sampai ke lantai 24, sehingga tibalah di jendela ruangan dari si ibu ini tadi. Mereka berusaha untuk menolong si ibu itu tadi, dan mereka mendekatkan tangga ini ke jendela si ibu tadi. Dan ketika si ibu ini tadi akan berusaha beranjak untuk menaiki tangga yang dimiliki oleh regu pemadam kebakaran, dia melihat ke bawah, bagaimana tingginya dari atas ke bawah. Begitu dia melihat ke bawah, dia mulai ketakutan. Namun ketika dia melihat ke belakang, dia melihat api yang sungguh sudah sangat besar, sehingga dia ragu dan khawatir, bagaimana mungkin aku bisa selamat. Beberapa kali tim regu pemadam kebakaran ini berusaha untuk mengajak dia, namun dia tidak mau. Sehingga akhirnya tim regu pemadam kebakaran ini tadi, penyelamat ini tadi, mengalihkan tangga itu ke jendela yang lain untuk menyelamatkan yang lainnya. Ketika setelah semuanya diselamatkan, mereka ingat tadi ada seorang ibu di lantai 24. Lalu mereka menghampirinya lagi. Namun tahukah ibu bapak saudara-saudari apa yang terjadi? Si ibu yang tadi itu seharusnya diselamatkan pertama sekali, dia telah gosong terbakar dan sudah meninggal. Apa yang mau kita lihat dari kejadian ini, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih? Kadang keselamatan itu sudah ada di depan mata kita, tapi kita ragu. Kadang Tuhan telah ada di hadapan kita untuk menolong kita, tapi kita ragu. Sehingga yang tadinya kita diselamatkan, akhirnya kita jatuh ke dalam jurang penderitaan. Oleh sebab itu jangan ragu akan iman kita kepada Tuhan. Percayai dan imanilah Dia, sebab Dia akan sanggup untuk menyembuhkan. Yang berikutnya di sini kita melihat bagaimana ketika Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon, Dia di sana juga bertemu dengan seorang yang tuli dan yang gagap, dan yang memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya. Lalu di sini Yesus mengajak dia
memisahkan diri dari orang banyak. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya minder, malu untuk berhadapan dengan banyak orang. Yesus mengetahuinya, sehingga Yesus mengajak dia untuk memisahkan diri, sehingga mereka sendirian di sana. Lalu Yesus pun memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu, sehingga orang itu pun dengan kuasa perkataan Yesus, ketika Yesus berkata, Fata, terbukalah, maka sejak itu juga dia akhirnya bisa mendengar dan berkata-kata lagi seperti orang normal. Ini juga konteks bagaimana iman, kepercayaan, meminta pertolongan dari Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan. Namun kita melihat di sini bagaimana Yesus memiliki pesan kepada orang itu, jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi kita melihat bagaimanapun pada saat itu kuasa ataupun perintah Yesus agar tidak diceritakan kepada orang, namun tidak terbendung, karena semakin dilarang maka semakin luas juga mereka memberitakannya. Kenapa? Mereka takjub dan tercengang. Dan mereka berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Luar biasanya kuasa Yesus mendatangkan sukacita, kesembuhan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, secara khusus buat ibu bapak, saudara-saudara, mungkin anggota keluarga kita yang saat ini mungkin sedang sakit. Sakit itu mendatangkan penderitaan. Sakit itu mungkin tak kunjung sembuh. Sakit itu mungkin sudah beberapa lama kita mintakan, kita doakan kepada Tuhan, tapi tak kunjung pulih seperti yang kita pikirkan. Iman kita pada saat ini sedang dikuatkan oleh Tuhan. Jangan goyah. Memang mungkin terkadang penyakit itu tidak sembuh. Namun bisa saja penyakit itu tidak sembuh, tapi imanmu semakin dikuatkan. Kita lihat sekarang, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang yang secara fisiknya dia sehat, tetapi dia tidak dapat mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena dia menutup telinganya untuk menerima firman Tuhan. Secara fisik dia sehat, tapi dia tidak bisa menerima firman Tuhan. Secara fisik dia sehat, tetapi dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Sungguh luar biasanya hal-hal seperti itu. Jadi kalaupun mungkin ibu bapak sedang sakit, menderita, penuh tekanan, namun jangan sampai imanmu dibutakan, imanmu ditulikan. Namun biarlah imanmu tetap teguh, imanmu tetap kokoh, sebab Yesus menjadikan segala-galanya baik. Kalaupun mungkin menurut dunia ini kondisimu tidak baik, tetapi bagi Tuhan kadang yang tidak baik itu adalah baik. Saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah bersukacitalah di dalam Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, baik penuh tekanan, penuh rintangan, penuh pergumulan, diperhadapkan dengan penyakit, diperhadapkan dengan keterpurukan, yakinlah Yesus yang menjadikan segala-galanya itu baik. Yesus yang menjadikan segalanya indah pada waktunya. Oleh karena itu, kuatlah di dalam iman. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih berkat-Mu yang menyertai kami di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. 1 minggu telah kami lalui Bapa, banyak hal yang sudah kami jalani, yang kami kerjakan, juga yang kami rindukan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, agar Tuhan yang memberkatinya dan yang menyempurnakannya. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami untuk semakin teguh meyakini kuasa-Mu terjadi atas hidup kami pribadi lepas pribadi.
Berkatilah orang-orang yang sedang terpuruk, berkatilah mereka yang sedang di dalam pergumulan berat, berkatilah yang sedang di dalam merancang kehidupan, agar kasih karunia-Mu yang selalu menyertai mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang mengikuti ibadah ini, Tuhanlah kiranya yang menguatkan mereka. Sertai mereka Bapa di dalam setiap penyembuhan dan pemulihan mereka. Kuatkan iman mereka untuk senantiasa mendengar kuasa firman-Mu, karena bagi Yesus segalanya akan menjadi baik. Tuhan Allah Bapa, sertai seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, yang berada di rumah karena kondisinya yang tidak dapat datang ke rumah ibadah, yang sedang di dalam perjalanan, yang sedang berlayar, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati dan memelihara mereka. Berkati gereja-Mu agar semakin Tuhan mampukan memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat-Mu, dan biarlah selalu nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa yang baik, inilah kami dengan segala kerendahan hati kami. Biarlah terlebih dahulu Tuhan ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat karunia akan Tuhan berikan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh petugas dan pelayanan yang melayani di ibadah online minggu hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat selalu. Shalom.